Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat berupa sehat, nikmat berupa waktu luang dan kesempatan hidup, sehingga kita bisa sampai ke bulan Ramadan tahun ini, hari ke-23, hari ke-23. Semoga Allah menerima segala amal ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan di 23 hari pertama ini. Semoga Allah ridha terhadap semua yang kita lakukan dan Allah menolong kita sehingga kita bisa meningkatkan lagi amal ibadah kita di sisa Ramadan tahun ini sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Nabi berkumpul bersama para sahabat, lalu Nabi mengungkapkan perasaannya di depan sahabatnya. Nabi bersabda begini, "Aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku." Para sahabat merasa heran mendengar pernyataan Nabi itu. Maka Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Bukankah kami ini saudaramu, wahai Rasulullah?" Nabi seolah-olah menyanggah apa yang disampaikan Abu Bakar itu. "Kalian itu adalah sahabat-sahabatku, ya. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Yang saya maksudkan saudara-saudaraku itu adalah umatku yang hidup kelak di akhir zaman, yang tidak pernah ketemu denganku." Ku di sini Nabi, ya. Tapi mereka percaya kepadaku, mereka beriman kepadaku, mereka taat kepadaku. Itulah yang saya maksudkan saudara-saudaraku. Aku sangat merindukan mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, berarti kita ini termasuk saudara-saudaranya Nabi yang dirindukan Nabi, ya. Yang dirindukan Nabi. Kita bersyukur alhamdulillah. Karena apa? Karena kita ini termasuk orang yang dirindukan Nabi. Karena kita hidup jauh setelah Nabi dan kita percaya kepada Nabi, kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Nabi, sahabat Nabi itu mencintai Nabi, lalu Nabi mencintai mereka, lalu sahabat Nabi itu taat kepada Nabi. Itu menurut Nabi sesuatu yang biasa, sesuatu yang biasa. Mengapa begitu? Karena mereka tinggal dan hidup bersama Nabi. Jadi Nabi itu ada di tengah-tengah mereka. Mereka menyaksikan kelembutan akhlaknya Nabi, bahwa Nabi itu maha pemaaf, Nabi itu lemah lembut, Nabi itu begini, Nabi itu begini. Mereka itu menyaksikan semuanya, ya. Maka kalau mereka itu taat pada Nabi, itu memang menurut Nabi itu memang sewajarnya gitu. Mereka menyaksikan proses turunnya Al-Quran, bagaimana Nabi itu sampai pingsan-pingsan ketika Al-Quran itu turun. Mereka menyaksikan langsung, sehingga apa? Kalau mereka yakin akan kebenaran Al-Quran itu menurut Nabi itu memang seharusnya, ya. Memang seharusnya. Bahkan mereka itu pun sekali waktu pernah melihat malaikat langsung, ya. Malaikat itu makhluk yang gaib, nggak bisa kita lihat. Tapi di zaman Nabi waktu itu bisa ada beberapa orang yang sedang berkumpul dengan Nabi di masjid, itu melihat malaikat yang berubah wujud menjadi manusia. Malaikat tadi datang lalu bertanya-tanya, berdialog dengan Nabi. Setelah malaikat itu pergi, nah Nabi langsung memberitahu, "Tahukah kalian wahai sahabatku siapa yang barusan berbicara denganku?"
Malaikat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu gitu. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya orang yang baru datang berdialog dengan saya itu adalah malaikat Jibril ya, yang menjelma menjadi manusia. Jadi mereka itu melihat bagaimana malaikat menjelma dari manusia. Sehingga apa, kalau mereka yakin dan beriman kepada Nabi, maka itu memang seharusnya. Sementara kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah belajar langsung kepada Nabi, dan kita itu sangat mencintai Nabi, dan Nabi pun mencintai kita. Kita itu menurut Nabi sholat seperti Nabi, kita berhaji seperti Nabi, walaupun kita nggak pernah melihat bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi berhaji. Kita hanya tahu sholatnya Nabi, kita hanya tahu hajinya Nabi dari hadis ya, dari keterangan para sahabat. Lalu kita berpakaian seperti bagaimana Nabi berpakaian ya. Dan kita taat kepada Allah seperti Nabi taat kepada Allah. Maka Nabi merindukan kita. Nabi merindukan kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi juga sangat mencintai kita. Coba kita ingat kisahnya Nabi waktu mau wafat, mau meninggal dunia. Di akhir hayatnya Nabi itu, ketika bibirnya sudah bergetar itu waktu dicabut nyawa, membiru sudah, maka Nabi seolah seperti mau berbisik itu, Ali bin Abi Thalib itu mendekatkan telinganya ke bibirnya Nabi. Maka dari bibirnya Nabi itu terucap ummati, ummati, ummati. Lalu Nabi wafat. Itu artinya apa? Nabi itu sangat mengkhawatirkan nasib kita. Nabi itu ingin kita itu selamat ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi itu menginginkan kita itu selamat dari siksa kubur. Nabi itu menginginkan kita selamat dari siksa api neraka. Nabi menginginkan kita itu masuk surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dan besok di padang mahsyar ketika manusia dibangunkan, apakah kita tahu siapa manusia pertama yang dibangunkan oleh Allah? Dibangunkan dari kuburnya maksud saya. Maka menurut keterangan hadis, yang dibangunkan Allah pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang dicari Nabi pertama? Apakah istrinya? Apakah anak-anaknya? Apakah cucunya? Ternyata bukan. Nabi langsung mencari apa? Di mana umatku? Di mana umatku? Nah, setelah Nabi menjelaskan seperti itu, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, bagaimana caranya engkau mengenali kami umatmu?" Nabi menjawab, umatku itu akan bisa saya kenali dari wajahnya dan dari ujung tangannya dan dari ujung kakinya. Karena dari wajahnya, dari tangannya, dari ujung kakinya itu akan mengeluarkan cahaya, sebagai bekas dari wudhunya, Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mumpung kita masih hidup, mari kita perbanyak wudhu ya, walaupun kita tidak hendak sholat ya, walaupun kita tidak sedang ingin sholat, kita kalau ada kesempatan ke kamar mandi, keluarnya kita juga berwudhu ini. Kita usahakan terus seperti itu. Agar apa? Agar kita termasuk orang yang gampang dikenali oleh Nabi nanti di padang mahsyar. Dan kita juga pernah sampaikan bahwa apa? Salah seorang sahabat itu dijamin masuk surga karena apa? Karena selalu menjaga wudhunya. Dia tidak pernah batal wudhu. Setiap dia batal wudhu, langsung wudhu lagi. Setiap dia batal wudhu, langsung wudhu lagi. Terus seperti itu. Siapa? Ada yang kenal ibu-ibu, bapak-bapak? Iya benar, Bilal ya. Bilal, sahabat Bilal bin Rabah. Itu dijamin masuk surga oleh Nabi karena apa? Dia selalu menjaga wudhu, tidak pernah batal wudhu, langsung wudhu lagi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah kita itu berkumpul, umatnya Nabi itu berkumpul di padang mahsyar, maka Nabi langsung sujud di depan Allah. Sujudnya lama sekali,
lama sekali, sampai Allah itu merasa kasihan kepada Nabi. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah, maka akan aku beri. Perhatikan ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Nah, betapa Nabi sangat mencintai kita umatnya. Dan Nabi sambil sujud itu bersabda, menjawab firman-Nya Allah tadi, ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku ini sebelum aku mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Jadi Allah menjanjikan perlindungan di padang mahsyar. Allah menjanjikan selamat dari siksa kubur. Allah menjanjikan selamat dari siksa api neraka. Allah menjanjikan surga bagi umatnya Nabi Muhammad. Nah, itu ditagih oleh Nabi ketika ketika di padang mahsyar. Betapa Nabi itu sangat mencintai kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka Allah berfirman kepada Nabi, wahai Muhammad, mintalah apa yang sekarang ini kamu ingin minta. Maka Nabi meminta, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memberi minum umatku. Mereka kehausan, ya Allah. Di padang mahsyar kan suasana panas sekali ya. Matahari dekatkan kepada kita, jadi panas sekali. Kita kehausan saat itu. Maka Nabi meminta kepada Allah agar bisa memberi minum kepada umatnya, kepada kita. Maka Allah menjawab, wahai Muhammad, ini aku beri telaga Kausar. Telaga Kausar itu telaga yang sangat besar, berisi air yang konon airnya berupa susu yang sangat nikmat, Maka Nabi bangkit dari sujudnya, Nabi melayani umat-umatnya, memberi minum kepada umatnya. Wahai umatku, kemarilah, mari minum. Wahai umatku, marilah, mari minum. Maka menurut keterangan hadis, kalau kita sekali minum dari telaga Kausar itu, maka kita tidak akan merasakan haus lagi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang saya sampaikan ini insya Allah sudah cukup untuk menggugah hati kita, untuk menyadarkan hati kita betapa Nabi itu benar sangat merindukan kita, betapa Nabi itu sangat mencintai kita. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita membalas cintanya Nabi? Maka mari kita berusaha untuk selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu mari kita sikapi hadis riwayat Tirmizi dari Jabir. Pada suatu kesempatan Nabi SAW berkumpul dengan sahabatnya. Lalu Nabi memberi semacam nasihat yang menggetarkan hati para sahabat. Nabi bersabda saat itu, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, jadi orang yang paling dicintai Nabi dan orang yang paling dekat dengan Nabi saat di hari kiamat di padang mahsyar adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi di samping kita harus taat kepada Allah, lalu menjalankan semua perintahnya Allah dan Rasul, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasul, kita juga harus memperbaiki akhlak kita. Lemah lembut, tidak sombong, tidak iri hati dan dengki, tidak berdusta, tidak riya, tidak ujub, tidak sum'ah dan lain-lain. Mari kita berusaha momentum Ramadan ini. Yang lalu kita minta ampun, kejelekan-kejelekan yang lalu kita minta ampun. Lalu selanjutnya momentum Ramadan ini kita perbaiki akhlak kita perbaiki, dan terus di keluar Ramadan kita perbaiki akhlak kita. Agar apa? Agar kita termasuk orang yang dicintai Rasul dan paling dekat kedudukannya dengan Rasul di hari kiamat, sehingga kita selamat dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar,
dan selamat dari siksa api neraka, langsung surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan segala yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.